Halo teman-teman, salam sehat selalu buat Anda dan keluarga, tetap semangat. Kita ngobrol tentang hasil pertandingan ya. Kita review apa yang terjadi di Etihad. Juara bertahan Manchester City takluk di depan publik mereka. Kalah untuk kedua kali dari tim yang sama, Tottenham Hotspur. Karena pada tahun lalu, pada Agustus, ketika Spurs masih dipegang oleh Nuno Espirito Santo, sebelum dipecat diganti oleh Conte, Spurs itu mengalahkan City dengan 1-0 lewat gol Son Heung-min. Kali ini mereka kalah lagi, 2-3 dalam pertarungan yang dramatis. Setelah 90 menit pertandingan berlangsung, ditambah dengan injury time, dan akhirnya ada 2 gol yang terjadi secara dramatis di injury time. Kita akan bahas itu, dan sangat disayangkan memang. Pep itu menginginkan 3 poin sebenarnya untuk membuat mereka tetap aman di atas dari kejaran Liverpool. Karena Liverpool sebelumnya menang melawan Norwich dengan 3-1, sehingga mereka membutuhkan kemenangan. Wajar mereka bisa mendapatkan kemenangan karena ini bermain di Etihad dengan kondisi mereka yang lagi bagusnya. Pasca terakhir kekalahan Oktober tahun lalu dari Crystal Palace dengan 0-2, mereka tidak kalah sampai dengan tahun ini. Ada 15 pertandingan yang mereka lakoni di IPL, 14 diantaranya City menang, hanya 1 kali imbang melawan Soton. Jadi ketika mereka menerima Spurs, mereka punya keyakinan ketika melangkah masuk ke lapangan, tim asuhan dari Pep Guardiola ini sangat percaya diri. Apalagi Spurs itu datang dengan kondisi yang tidak begitu bagus, karena baru saja dihantam oleh 3 kekalahan beruntun. 2 diantaranya dialami di kandang mereka. Kalah dari Soton dan kalah dari Wolves. Ini yang membuat situasi mereka tidak bagus ketika datang untuk menghadapi City. Namun di sana ada Antonio Conte. Conte memutar otak tentunya. Dia tahu bahwa ini pertandingan yang sulit menghadapi City yang sangat kuat, yang sangat dominan di dalam penguasaan bola, ball position, dengan intensitas serangan yang pasti akan sangat tinggi dilakukan oleh Kevin De Bruyne dan kawan-kawan. Ini disadari oleh Antonio Conte. Dia tidak mau celaka di sini kalau bermain lebih terbuka. Yang dipilih oleh Conte ya harus bermain lebih dalam, bertahan rapat. Makanya mereka itu hanya 28% penguasaan bola sepanjang pertandingan. Berbeda dengan City yang sampai 72%, sangat tinggi, memang mendominasi. Namun City tidak banyak menciptakan peluang-peluang baik selain hanya cuma dapat 4 on target mereka. Dari 21 percobaan menembak yang dilakukan oleh pemain-pemain City. Itu justru dalam hal on target mereka kalah dibandingkan dengan Spurs. Spurs memang hanya 6 tembakan. Ya. Namun mereka punya 5 on target. Dan 5 on target itu 3 diantaranya menghasilkan gol. Nah, ini efektif. Ya. Kita kembali dengan cara Conte. Ya. Selain penampilan yang luar biasa ditampilkan oleh Hugo Lloris di bawah Mister, yang berperan besar di balik kemenangan dari Spurs ya, atas City. Di belakang juga dengan kembalinya Eric Dier, Ben Davies ada di sana, Christian Romero tampil oke. Kelihatan hanya 3 pemain belakang menghadapi City ini sangat riskan. Namun ketika mereka bertahan itu bisa sampai 8 pemain yang ada di belakang. Ini yang menyulitkan. Kembalinya juga Højbjerg yang tidak dimainkan melawan Soton yang membuat mereka celaka dan kalah 0-2. Ini sangat baik dan memang Højbjerg harus ada di lapangan. Makanya dia tidak tergantikan. Perpaduan dia dengan Rodrigo Bentancur, pemain yang didatangkan dari Juve, ini sangat baik untuk menggalang, ya, membantu 3 pemain belakang yang ditampilkan oleh Conte. Ditambah lagi dengan Sessegnon di kiri dan juga Emerson Royal yang juga ikut bermain lebih dalam. Sehingga ketika ditekan, 2 pemain ini akan turun ya, untuk membantu menjadikan 5 di belakang. Karena sudah ada Davies, ada Dier, dan juga ada Romero. Jadi 5. Meninggalkan Bentancur dan Højbjerg. Kulusevski ya, Dejan Kulusevski ini ikut ke belakang juga membantu serangan. Son juga sering ikut ke belakang membantu serangan. Sehingga akan tercipta dengan 5-4-1 yang meninggalkan seorang Harry Kane. Ini yang membuat pemain-pemain City ini agak frustrasi ya. Walaupun dominasi mereka tuh sangat tinggi. Dan ini sudah diantisipasi oleh Conte. Membiarkan City bermain dengan perpindahan bola yang sangat intens sekali ya. Menguasai permainan. Bahkan ada 21 tembakan mereka.
yang mereka lancarkan, tapi semua keunggulan dari City itu seakan mubazir, seakan sia-sia. Bayangkan mereka bisa menciptakan perpindahan bola itu sepanjang laga ya, sentuhan mereka, passing mereka itu sampai 755 kali. Lebih tinggi dibandingkan dengan Spurs yang hanya 308 kali sentuhan mereka. Akurasi operan juga dari City itu sangat tinggi, mencapai 91%. Hanya 78% di pihak Spurs. Mereka bahkan mendapatkan 10 sepak pojok. Sementara Spurs tidak ada sama sekali, 0. Namun hasil akhir yang berbicara di sini bahwa akhirnya Spurs bisa mengunci dengan 3 poin. Kolaborasi antara Son dan Kane itu sangat menonjol dalam pertandingan ini. Oke, Son tidak mencetak gol, tetapi dia menciptakan 2 assist yang sangat penting untuk melahirkan 2 gol pertama bagi Spurs. Diawali dengan umpan dia di menit keempat ya, pertandingan baru berlangsung, ke Dejan Kulusevski. Tapi ini pun diawali dengan pergerakan dari Harry Kane yang memberikan umpan kepada Son. Sebelum diteruskan, Son ini kan bermain tidak ego ya, sangat cepat ya. Kemudian memberikan kepada Kulusevski dan menyelesaikan dengan baik. Son banyak merepotkan pertahanan dari City yang tampil kurang begitu bagus kalau saya lihat dalam pertandingan ini ya. Bagaimana kombinasi yang dimainkan Kyle Walker di kanan yang memang mendapat tekanan hebat dari Son. Dengan duet back tengah mereka, Aymeric Laporte dan Ruben Dias, dan ada Cancelo di sisi kanan. Ya. Padahal itu, Spurs dalam melancarkan serangan itu hanya punya 3 pemain saja. Tetapi sudah cukup 3 pemain merepotkan, ya, memporak-porandakan pertahanan dari City. Selain Son, Kane, dan Dejan Kulusevski. Cara mereka membuild up serangan ya, ketika mereka menguasai bola ya, untuk melancarkan serangan balik ini sangat baik. Dan itu pula diakui oleh Pep. Selain bertahan begitu dalam, begitu kuat, cara membuild up mereka, masa transisi mereka bermain Spurs ini oke, kalau bisa dikatakan. Dan itu sudah dipikirkan oleh Conte ketika mereka melancarkan serangan balik bagaimana, ketika mereka tertekan apa yang harus mereka lakukan. Dan ini memang menyulitkan bagi City. Kita lihat lagi bagaimana dengan keberadaan Kane. Ini target utama Kane ini dari City sebenarnya. Mereka ingin memiliki Kane sejak pada musim lalu. Namun selalu gagal untuk bisa mengambil pemain ini walaupun dengan harga tinggi. Mudah-mudahan pada musim depan Kane ini bisa berlabuh. Kalau mereka tidak bisa mendapatkan Haaland, Kane adalah sosok yang paling penting. Karena memang City butuh pemain ini. Butuh pemain nomor 9 di depan. Dan Kane memberikan tuh jawaban itu bahwa dia pantas memang dengan 2 gol yang dia berikan. Kane melancarkan 3 tembakan yang semuanya on target, mengarah ke gawang. Dari 3 tembakan itu 2 diantaranya gol. Dan kembali ke kolaborasi Son dan Kane. Gol kedua pun setelah Ilkay Gundogan menyamakan kedudukan 1-1 di menit ke-33 memanfaatkan umpan Raheem Sterling. Nah, di babak kedua Spurs kembali unggul dengan gol dari Kane itu ketika Son memberikan umpan yang terukur, tepat sekali ketika Kane masuk ya di menit 59. Ini keunggulan yang mereka bisa dapatkan. Bahkan dia bisa membuat hat-trick sebenarnya dalam pertandingan ini. Kalau tidak ada VAR yang menganulir golnya di menit 75 ketika mendapatkan umpan dari Kulusevski dan Kane bisa menjebol gawang Ederson Moraes, mereka sudah unggul 3-1 sebelumnya dan menyelesaikan pertandingan lebih cepat. Ya. Sayang ini memang dianulir. Tapi oke, pertandingan tentu berlangsung terus. Bahwa City itu terus bisa menekan. Ya. Ini kelihatan sekali, wajar sekali. Bagaimana Bernardo Silva bermain, KDB, Ilkay Gundogan, ya, Rodri tampil sangat bagus. Phil Foden depan, Sterling, walaupun akhirnya Sterling ditarik keluar, Mahrez masuk di menit 68, dan Mahrez pula yang seakan-akan menghindari City ini dari kekalahan ketika dia menyelesaikan penalti dengan baik di menit ke-90 plus 2. Penalti ini didapatkan ketika Silva itu menembak bola dan coba diblok oleh Christian Romero dan menyentuh tangan, sehingga VAR melihat ini harus penalti. Dan Riyad Mahrez menjalankan eksekusi ini dengan baik sekali memang. Laga bisa berakhir dengan imbang. Namun belum begitu siap benar ketika kedudukan 2-2.
suatu serangan balik kilat yang dilancarkan oleh Spurs lewat sisi kanan. Ada Dejan Kulusevski kembali melayangkan bola ke tiang jauh. Dan di sana dengan timing yang tepat, di 90+5 ya, pertandingan berlangsung, Kane menyambut bola dengan tandukan kepala menaklukkan Ederson Moraes. Ini pun saya pikir antisipasi yang kurang cepat. Karena Kane itu unggul dari Kyle Walker dalam hal duel. Tidak diantisipasi dengan bagus. Padahal di sana juga ada Ruben Dias ya. Tetapi ini umpan yang terukur diberikan oleh Kulusevski terhadap Kane. Dan Kane menyelesaikan dengan baik. Ketika gol ini terjadi, saya pikir ini sudah selesai. Mereka bisa mendapatkan 3 poin. Dan ini menjadi gol ke-7 bagi Kane dengan 2 assist dalam 22 pertandingan yang dia lakoni bersama dengan Spurs. Sementara 2 assist dari Son itu membuat dia sudah membuat 5 assist ya. Dan Son ini mencetak sudah 9 gol. Lebih bagus dibandingkan dengan Harry Kane. Dan Son hanya bermain 20 kali bersama dengan Spurs. Dan bagi Dejan Kulusevski yang membuat gol pertama itu menjadi gol ya pertama dia bersama dengan Spurs ketika didatangkan dari Juventus. Nah, kita kembali dengan Pep. Pep pasti menyesali pertandingan ini bahwa mereka tidak bisa mendapatkan 1 poin pun dari hasil imbang. Bahkan mereka hilang. Karena hasil ini pun akan membuat mereka semakin tertekan. Karena Liverpool kan sangat kuat. 6 poin sekarang mereka berselisih, memungkinkan untuk 3 poin kalau mereka menang melawan Leeds di tengah pekan Kamis depan. Situasi dan kondisi rame. Perburuan poin untuk bisa mencapai gelar juara pada bulan Mei antara City dan Liverpool. Kalau hanya tinggal 3, ini yang menarik ya untuk disaksikan. Kalau terlalu jauh bagi City kan ini tidak begitu menarik karena mereka berlari dengan kencang sekali sendiri. Tapi sekarang dengan Liverpool memangkas ini jauh lebih bagus. Tapi mereka harus berterima kasih dengan Spurs. Karena Spurs akan membuka jalan bagi The Reds, pasukan Jurgen Klopp ini untuk bersaing. Kalau Spurs kalah, ini sulit, berat dalam persaingan ya. Tetapi dengan Spurs bisa menang, luar biasa. Ya. Dan wajar kalau Kane bisa mendapatkan Man of the Match, ini wajar. Kolaborasi dia dengan Son juga oke. 36 kali kolaborasi mereka berdua mendatangkan gol. Mereka menyamai apa yang sudah dilakukan oleh Didier Drogba dan Frank Lampard, legenda dari Chelsea yang juga berkolaborasi dengan baik sekali dan bisa menghasilkan 36 gol. Hanya sebelum menang ini hanya ada 3 tim yang bisa melakukan hal yang sama dalam satu musim, mengalahkan City itu 2 kali secara home and away ya. Pertama itu dilakukan oleh Chelsea pada 2016-2017. Itu ketika ditangani oleh Conte ya pada saat itu. Ya. Kemudian tim berikut yang melakukan hal yang sama adalah Manchester United. 2019-2020 mereka mengalahkan City itu 2 kali di satu musim yang sama. Wolverhampton Wanderers juga melakukan hal yang sama di 2019-2020, mengalahkan City 2 kali, dan sekarang diulangi lagi oleh Tottenham Hotspur dalam 2 pertandingan ya, mengalahkan 2 kali. Jadi hanya ada 4 tim yang mampu melakukan itu terhadap City. Nah, kekalahan ini saya pikir akan membuat Pep akan mengevaluasi timnya ya. Bagaimana dia menghadapi tim-tim yang kalau memilih untuk bisa bertahan total, bagaimana cara terbaik, dan mereka masih punya kesempatan untuk terus bisa melaju ya dalam persaingan dengan Liverpool. Dan ini akan menjadi cambuk saya pikir bagi Pep ya, bersama dengan seluruh pemain. Dan mereka harus ingat ya, sekali lagi mereka sudah 2 kali kalah di Etihad. Jangan sampai terulang lagi. Karena pertarungan mereka yang seru itu ditunggu pada 9 April menghadapi Liverpool di Etihad. Setelah mereka bermain imbang dengan Liverpool di Anfield, ini menjadi kunci. Kalah dari Liverpool berbahaya tentunya. Bahwa gelar juara bisa diambil oleh The Reds. Kita akan lihat persaingan ke depan antara City dan Liverpool. Sampai di sini pembicaraan saya, review dari hasil pertandingan yang dimainkan antara City dan Spurs yang berakhir dengan kemenangan Spurs 2-3 di Etihad. Ciao.